Salam Rahayu, Sugeng Dalu sederek Nuwun Sewu dimanapun jenengan berada. Episode kali ini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya, pengalaman mistis yang pernah saya alami di tahun 2008. Kala itu saya bertempat tinggal di daerah Semarang, pinggiran, bukan ke kota tepatnya, lebih ke pinggiran. Dan pada waktu itu di era tersebut, di daerah tempat saya atau rumah saya itu masih jarang rumah atau masih jarang penduduk, jarang banget penduduk. Ketika itu di tahun 2008 saya sering bekerja keluar kota. Sering sekali saya bekerja keluar kota. Kebetulan pada malam itu saya terlambat pulang ke rumah dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan bis di daerah Yogyakarta ke Semarang. Sehingga saya nyampe ke Semarang itu tepatnya jam 11 malam. Saya baru sampai ke Semarang, ke salah satu terminal besar yang ada di Semarang. Saya turun di situ, kemudian saya lebih tepatnya saat itu saya menggunakan taksi untuk cepat sampai ke rumah. Pada waktu itu saya menggunakan taksi karena jalan gang itu untuk dilewati mobil itu sangat sempit. Akhirnya saya turun di depan gang dan masih berjalan agak jauh ke dalam kampung, itu sekitar 1 kilometer, jauh sekali antara depan gang sampai ke kampung saya. Itu jauh karena memang aksesnya sangat kecil untuk dimasukin mobil. Jadi saat itu saya turunnya di ujung gang. Malam itu tidak seperti malam biasanya, yang biasanya ada orang meronda, masih ada orang-orang tongkrong di situ. Malam itu tuh sangat sepi sekali. Saya jalan tidak lama kemudian dari arah berlawanan, dari kejauhan saya melihat kayak ada orang ngayuh becak. Nah, pada waktu itu kan seneng kan, dalam arti perjalanan dari ujung gang ke rumah itu cukup sangat jauh, sekitar 1 kilometer. Ada bapak-bapak becak yang berlawanan arah itu datang menghampiri. Terus kemudian saya memakai jasa becak tersebut. Saya diantarlah di tengah perjalanan itu. Bapak becak tersebut kayak orang aneh gitu, kayak orang yang nggak nanya dari mana, tidak negosiasi harga. Biasanya kan negosiasi harga untuk turun ke sana itu jarak segini, itu berapa, itu tuh kayak nggak ada negosiasi harga. Setelah saya melewati kampung sebelum kampung saya, di situ kan masih banyak sawah, bukan banyak sih, masih ada sawah, terus ada kayak tegalan kayak gitu, apa sih kalau bilang, kayak tanah kosong yang dia ditumbuhin rumput-rumput liar, ilalang seperti itu. Dan ketika saya melewati jembatan kecil, sebenarnya jembatannya bukan besar sih, kecil. Jembatannya itu kayak jembatan dari irigasi, jadi kayak sungai tapi kecil, yaitu untuk lewat air aja, kayak irigasi gitu, selokan yang gede ya. Di tengah jembatan tersebut tiba-tiba ban becak tersebut salah satunya kempes, bocor. Kemudian bapaknya turun terus bilang sama saya pun juga ikut turun kan. Bapaknya bilang, "Mbak, saya tidak bisa mengantarkan sampai ke rumah karena ban becaknya
bocor. Ya saya lihat ban becak sebelah kanan itu memang bocor, jadi kan kayak apa ya, jinjang gitu kan sebelah kanan. Terus kemudian saya kasih uang, ternyata bapaknya nggak mau. Bapaknya bilang, nggak usah mbak, saya langsung mobilin aja, cari tombol ban, itu bilangnya seperti itu. Terus pada waktu itu untungnya perjalanan dari becak ban kempes itu ke rumah itu tidak begitu jauh, jadi tidak memakan waktu yang begitu lama. Setelah saya balik badan untuk melanjutkan perjalanan, saya rasanya masih penasaran sih dengan bapak becak tersebut. Terkesan sekali kan, nggak mau diajak ngomong, nggak. Saya sendiri untuk mengajak ngomong pun canggung kan pada waktu itu. Terus dibayar juga tidak mau, tidak ada negosiasi harga, terkesan aneh. Saya coba untuk nengok ke belakang, melihat bapak becak itu kan. Saya menengok ke belakang, ternyata bapak itu kayak udah nggak ada. Saya nggak tahu itu menghilang atau memang dalam keadaan ban kempes itu bapaknya cepat sekali untuk mengayuh becak. Tapi kalau menurut pemikiran saya, nggak mungkin lah becak dalam keadaan bocor satu atau kempes satu, nggak mungkin untuk bisa dinaikin dan berjalan begitu cepat, sehingga saya menengok sudah nggak. Waktu saya berjalan itu masih saya mengikuti irigasi tersebut, aliran irigasi itu kan karena dekat rumah kan. Saya ngerti, tiba-tiba itu kayak bau apa sih, kayak bau nggak enak kayak gitu, kayak bau orang kalau bilang itu kayak bau apa sih, kayak bau bajing kayak gitu, air bau bajing. Jadi kayak air rendaman yang udah berhari-hari tidak diganti, tidak dibuang. Nah, baunya tuh seperti itu. Setelah saya melewati sungai irigasi tersebut, baunya itu nggak hilang. Baunya itu kayak masih melekat banget. Saya masih berpikir positif bahwa bau tersebut karena memang dekat irigasi itu mungkin ada air yang tersumbat sehingga memunculkan bau tersebut. Ya masih belum ada pemikiran yang aneh-aneh tentang mistis atau dan lain sebagainya, belum. Cuman memang karena saya berjalan sendirian di tengah malam hari dan tidak ada orang, dan anehnya malam itu memang tidak ada orang ronda. Nah, pada waktu saya sudah mau mendekatin rumah saya, jadi keadaan jalan di rumah itu belum plesteran, masih tanah, masih banyak batu-batunya, dan rumah juga sudah jarang, dan rumah penduduk saat itu masih jarang karena kebetulan rumah yang saya tinggalin adalah di Semarang yang agak pinggiran kota Semarang. Nah, ketika saya berjalan, saya melihat kayak sekumpulan asap. Asap itu tuh kayak orang bakar sampah, karena pemikiran saya mungkin ada orang yang bakar sampah untuk menghilangkan nyamuk atau gimana. Saya sedikit agak ayem juga kan di situ. Saya deketin sumber asap tersebut karena kebetulan sumber asap tersebut itu adalah yang harusnya saya lewatin gitu, yang harus saya lewati untuk menuju ke rumah saya. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada sama sekali, tidak ada orang sama sekali di sana. Ya ada asap itu asap banyak banget kan asapnya. Terus kemudian saya belok. Nah, jadi gini Kak, gambaran dari tempat sumber asap itu dengan saya belok itu hanya kayak kayak terbatas oleh
kalau orang zaman dulu, rumah orang zaman dulu dindingnya itu kan gedek, jadi kayak masih ada kayak lubang-lubang, sela-sela lubang di tengah-tengah gedek tersebut. Saya belok, kok asap ini tuh serasa dia itu kayak ngerembes di dinding gedek tersebut. Saya sempat berhenti kan, ini kok aneh gitu. Sempat berhenti sejenak, tiba-tiba itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu kayak merinding semua. Tiba-tiba juga mental saya saat itu down, ngerasa ketakutan yang teramat. Terus kemudian kumpulan asap yang rembes dari dinding tersebut itu kayak ngebentuk. Dia itu membentuk seperti awan gede, awan besar, tapi awannya itu lonjong ke atas gitu. Masih saya perhatikan, tiba-tiba sekumpulan asap itu membentuk awan yang gede, lonjong kayak gitu, terus jadi padat banget, jadi mau ngebentuk sesosok pocong, tapi saya nggak ngelihat mukanya. Kayak bentuk buntelan panjang kayak gitu ya, persis bentuknya kayak pocong. Cuman ini beda dengan ekspektasi saya melihat di film-film horor pada umumnya, bahwa pocong itu setinggi manusia biasa, terus wajahnya begini. Ternyata jauh dari ekspektasi saya, bahwa ternyata sosok pocong itu tuh jauh lebih tinggi, dan mukanya itu nggak kelihatan. Nah, itu ketika itu saya lari sambil teriak-teriak sehingga memancing warga setempat untuk keluar kan, untuk keluar. Terus di situ orang tua saya juga keluar kan, sudah sangat dekat, jarak tinggal 5 rumah aja udah nyampe ke rumah saya kan pada waktu itu. Pada keluar semua, pada heboh kan, dikirain ada begal, karena saat itu gencar-gencarnya begal di tahun segitu, masih gencar-gencarnya begal. Kemudian saya cerita kepada orang tua saya, ternyata yang mengalami hal mistis yang saya alami ini bukan cuman saya saja. Sebelum saya mengalami hal itu, warga-warga setempat pun juga pernah melihat sosok itu, tapi dengan versi cerita yang berbeda.